Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan tentang sholat. Perlu kita ketahui bahwa sholat itu ada 4 tingkatan. Sama halnya tentang kematian, 4 tingkatan. Yaitu disebut sholatnya orang syariat, sholatnya orang tarekat, sholatnya orang hakikat, sholatnya orang ma'rifat. Begitu juga tentang kematian. Matinya orang syariat, matinya orang tarekat, matinya orang hakikat, matinya orang ma'rifat. Subhanallah. Semua ini memiliki ciri masing-masing dan memiliki nilai masing-masing. Yang pertama kita bahas tentang sholatnya orang syariat. Sholatnya orang-orang syariat, dia selalu sadar tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia selalu merasa bahwa dialah yang sholat. Sholat ini sholat yang paling berbahaya. Sholat inilah yang dikatakan melalaikan Allah, atau disebut juga melalaikan sholatnya. Apa artinya melalaikan sholatnya? Tidak melihat Allah di dalam sholat itu. Ketika kita selalu merasa bahwa akulah yang sholat, bukannya dapat pahala, justru dia mendapat dosa. Apa sebab? Karena dia mengambil hak Allah. Kemudian sholat yang kedua, yaitu sholatnya orang tarekat. Sholatnya orang tarekat, dia memahami dan menyadari bahwa di dalam sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Kalau dia tidak digerakkan oleh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sholat termasuk sholat yang luar biasa. Dia masih sadar, tapi kesadaran itu bahwa Allah lah yang menggerakkan saya, bukan saya. Kemudian sholatnya
orang hakikat. Sholatnya orang hakikat tidak lagi melihat dirinya dalam sholat lahir dan batin, melainkan semata-mata Allah. Dalam bahasa lain, bahwa sholatnya orang tarekat tidak lagi melihat dirinya dalam sholat, melainkan Allah semata yang terlihat lahir batin. Lalu bagaimana sholatnya orang ma'rifat? Subhanallah. Sholatnya orang ma'rifat, dia tidak ada waktu. Sholatnya orang ma'rifat tidak pernah putus, terus menerus menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia menghadap, di situ ada Allah. Seperti yang sering saya jelaskan, sesungguhnya sholat itu dalam bahasa syariat sholat atau sembahyang. Tetapi di dalam bahasa hakikat dan ma'rifat itu, sesungguhnya sholat itu menyaksikan Allah. Inilah sholat yang luar biasa. Sama halnya dengan kematian. Ada mati syariat, yaitu hancur, kembali ke tanah. Ada yang mati tarekat, utuh, tapi dia kurus kering. Ada yang mati hakikat, utuh, tapi tidak berubah. Dia bercahaya luar biasa. Matinya orang ma'rifat, dia lenyap. Kalau katanya orang Bugis, malinrung. Kalau kata orang Jawa, muksuh. Yang ingin saya sampaikan di sini, jangan pernah sadar tentang diri sendiri dalam sholat, karena sangat berbahaya. Coba kita bayangkan, saudara, ini juga sering saya sampaikan di konten. Kita sering mengatakan atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tiada daya upaya kecuali Allah. Kita ini tidak punya daya dan upaya. Tidak punya daya berarti kita ini mati. Tidak punya upaya, kita tiada perbuatan. Nah, ketika kita merasa bahwa akulah sholat, itu namanya punya daya upaya. Berbahaya sekali, saudara. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Mari kita perbaiki sholat. Apanya yang diperbaiki? Dasarnya, pondasinya. Apa pondasinya? Sudah sering dikatakan guru-guru kita, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu, supaya kita bisa menyadari bahwa Allah lah yang menggerakkan kita. Ini dalam tingkatan tarekat. Supaya kita betul-betul menyadari bahwa kita ini tidaklah perbuatan lahir batin kecuali Allah. Kita sebenarnya
gagal memahami tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan melakukan namanya sholat tanpa mengenal Allah. Enggak mungkin Rasulullah menyembah sesuatu tanpa mengenal yang disembah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat. Dia diperkenalkan dulu Tuhannya, baru dia disuruh menyembah. Memperbaiki sholat bukan memperbaiki gerakan, bukan memperbaiki bacaan, tapi alangkah baiknya gerakannya bagus, bacaannya bagus, mengenal siapa yang disembah, bukan sekedar tapi betul-betul menyaksikan. Subhanallah. Belajar, saudara. Sering saya katakan, saudara, ini harus menjadi patokan baik kita semua. Betapa banyak orang sholat disebut ahli ibadah, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Pada saat mengalami sakaratul maut, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ada sampai berminggu-minggu di situ. Apa sebab? Dia tidak mengenal Allah yang menciptakan dia. Dia mengingkari Allah di dalam setiap tindakannya. Apa yang dimaksud mengingkari? Nyata Allah yang menggerakkan kita ke sana kemari, tapi kita mengingkari. Justru kita yang merasa bahwa akulah ini, akulah itu. Saudara, perbaiki sholat. Saya di sini tidak membahas tentang sholatnya orang makrifat. Takut nanti kalian tidak usah sholat. Sekalipun kita paham jalannya, kita tetap sholat. Sekalipun kita tahu bahwa kita bisa pastikan bahwa saya akan masuk neraka, saya akan masuk surga, tetap sholat. Apalagi kalau kita memastikan masuk neraka. Sekali lagi, sekalipun kita sudah dipastikan masuk surga, kita tetap sholat. Sholat bukan tujuan antara surga neraka, bukan. Tapi menyaksikan Allah yang lebih utama daripada surga dan neraka. Subhanallah. Semoga saudara-saudaraku semua bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, sehingga kita bisa keluar dari kezaliman dan kebodohan. Kita sudah diberitakan dalam Al-Quran, diriwayatkan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia itu sangat bodoh dan zalim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.